Bab 973. Kursi utama. Ekspresinya berkedip beberapa kali, dan akhirnya melewati Eric Kin, menggendong tubuh Julio Zhang yang sedang pingsan. Setelah melihat Eric Kin dengan penuh amarah, dia terbang menjauh. Pada saat ini, hanya Eric Kin yang berdiri di platform yang tinggi, menatap semua orang. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Eric Kin adalah pejuang kebanggaan pertama di dua dunia yang memang pantas. Pejuang kebanggaan, naiklah panggung. Sesepuh Sun juga sedikit minat, berbalik dan pergi. Mereka berusaha semaksimal mungkin, alhasil harta benda yang disiapkan Sekte Wen Dao di atas panggung, setelah belasan hari, akhirnya menjadi milik Eric Kin dan lainnya. Di bawah panggung, banyak murid Sekte Wen Dao yang wajahnya merah, seolah-olah mereka ditampar dengan ganas. Di sekte mereka, Eric Kin membunuh Yontono Zhao, melumpuhkan Dimarto Zhao, dan membiarkan Julio Zhang menanggung penghinaan merangkak di bawah selangkangan. Ini benar-benar masa kegilaan. Jika itu orang lain, takutnya sudah lama tidak mampu menahan amarah Sekte Wen Dao dan dipukuli hingga menjadi daging cincang. Namun kini Eric Kin tidak hanya berdiri tegak, tetapi juga dengan angkuh untuk mengambil hadiah mewah yang disiapkan oleh Sekte Wen Dao. Postur Eric Kin yang tak terkalahkan, membuat mereka sangat marah, namun tidak berdaya, sama sekali tidak ada pilihan lain. Sebaliknya, pejuang dunia luar bersorak-sorai, meneriakkan nama Eric Kin dan Ye Zun. Bocah Eric Kin, benar-benar seperti yang aku inginkan. Di bawah panggung, seorang orang tua menatap Eric Kin dengan penuh emosional, matanya memerah. Dia adalah orang tua yang bertemu dengan Eric Kin saat datang kemari. Eric Kin saat itu mengatakan kepadanya, kali ini akan membiarkan orang-orang dari dunia tersembunyi tidak lagi bisa meremehkan para pejuang dunia luar. Orang tua mengira itu hanya beromong besar, tapi tidak disangka akan melihat pemandangan ini hari ini. Acara akbar ini berakhir dengan suasana hati yang rumit dari semua orang. Haha, melihat orang Sekte Wen Dao terlihat seperti makan kotoran, dalam hatiku merasa sangat senang. Kembali ke Istana Abadi, Ye Zun dan beberapa orang tersenyum, masih belum selesai. Dengar-dengar akan ada jamuan pejuang kebanggaan di malam hari, yang merupakan tradisi di sini. Tapi takutnya Sekte Wen Dao tidak berpikir bahwa pemeran utama perjamuan tahun ini berubah menjadi orang dunia luar. Apakah kita akan pergi? Si brewok berkata dengan gelisah, Sekte Wen Dao baru saja mengalami kerugian besar, malam ini mungkin saja akan mengatur jebakan secara diam-diam. Bukan itu mungkin, itu pasti akan membuat kita jijik. Ye Zun mencibir, tapi apakah kita takut? Jangan lupa kita memiliki Eric Kin. Itu juga karena Eric Kin hebat, apa yang kamu banggakan? Denny Pu berkata dalam hati. Apa hubungan kita berdua? Dia hebat berarti aku hebat. Selain itu, aku masih punya seorang adik perempuan. Jika menikah dengan Eric Kin, dia akan menjadi adik iparku, bukankah itu keluargaku sendiri juga? Ye Zun mengatakan ini, perasaannya bergerak, berjalan mendekat dan merangkul bahu Eric Kin, menyeringai dan berkata, Eric Kin, bagaimana, pertimbangkanlah, adik sepupuku, cantik seperti bidadari, dan kultivasi juga tinggi. Aku tahu kamu punya Vinolasu, tapi di dunia kultivasi, menikah dengan banyak orang bukanlah masalah besar. Adikmu. Eric Kin memandang Ye Zun sedikit sulit untuk berkata-kata, jadi bandingkan dengan penampilanmu, bagaimana? Ye Zun merenung selama beberapa detik, lalu berkata dengan sedikit kesulitan, meskipun penampilanku sangat tampan, adikku masih bisa 2 poin lebih baik dariku. Itu tidak lebih dari 3 poin, lupakan saja. Eric Kin berkata dengan jijik. Sial. Apakah penampilanku di mata kalian hanya ada 1 poin saja? Ye Zun berkata dengan marah. Itu karena 1 poin adalah poin terendah. Si brewok tertawa. Eric Kin dan Denny Pu juga tertawa. Kalian orang-orang jalang,
Tunggu, setelah bertemu dengan adik sepupuku, jangan sampai air liur menetes. Ye Zun mengertakkan gigi. Menantikan hari pertemuan Erik Qin dan yang lainnya, adik sepupu itu bisa membuat semua orang terpesona. Malam harinya, jamuan pejuang kebanggaan digelar sesuai jadwal. Erik Qin dan yang lainnya pergi ke tempat pertemuan, tetapi sebelum memasuki pintu, mereka merasa ada yang tidak beres. Apa arti acara ganda? Ye Zun mengerutkan kening saat melihat tulisan tangan di luar aula. Berjalan masuklah ke dalam pintu, karena beberapa orang datang terlambat, jadi sudah ada beberapa orang di aula. Tapi begitu berjalan masuk ke dalam, Erik Qin mendengar suara pertengkaran. Apa? Kita berada di 10 besar pejuang kebanggaan, jadi membiarkan kita menunggu di kursi terakhir. Kalian Sekte Wen Dao benar-benar terlalu menindas orang. Putra suci Sekte Kouxian, wajahnya memerah, berteriak kepada seseorang. Mengapa kami harus lebih rendah satu tingkat dari orang lain? Mino Gu dan Bella Fang juga terlihat geram. Erik Qin menoleh, kemudian baru menyadari ada 10 kursi ditempatkan di posisi aula utama yang paling menarik perhatian. Secara konvensi, ke-10 posisi ini harus ditempati oleh Erik Qin dan lainnya, tetapi sekarang ada orang lain yang duduk di sana. Beberapa orang, aku sudah mengatakannya, jamuan kali ini untuk merayakan 2 pejuang kebanggaan sekaligus. Pahlawan sesi sebelumnya dianggap sebagai pendahulu kalian. Bukankah kalian harus menyerahkan posisi kalian? Sekte Wen Dao berkata dengan dingin. Itu tidak benar. Dulu setiap perayaan pejuang kebanggaan diadakan tersendiri. Kenapa berubah menjadi seperti ini? Mino Gu berkata. Karena kunjungan klan iblis terakhir kali, perjamuan pejuang kebanggaan dibatalkan. Kali ini diatur ulang, ini sangat masuk akal, Diaken itu berkata. Tapi memberi kami kursi-kursi yang rusak ini. Andri Zhu mengerutkan kening. Baru kemudian Erik Qin memperhatikannya. Di bawah 10 kursi yang paling mencolok, ada 10 kursi kecil dan rusak yang tersusun. Begitu semua orang duduk, posisi mereka akan tampak seperti pelayan dari 10 kursi di atas. Semuanya, aku tidak bermaksud untuk menghancurkan suasana hatimu, tapi ini juga keinginan kepala sekte, kami sulit untuk menolaknya. Pada saat ini, di kursi pertama dari posisi atas, seorang pria tersenyum dan berdiri. Dia memegang kipas kertas, terlihat sangat wibawa. Erik Qin telah memperhatikan, meskipun pria ini terlihat tenang dan tidak menunjukkan ketajaman, tetapi aura samar yang dipancarkan sangat kuat, lebih jelas dibandingkan dengan Ma Sondong, Julio Zhang dan lainnya. Nama orang ini Liam Sun, anak dari sesepuh Sun. Di acara pejuang kebanggaan yang sebelumnya, dia menduduki peringkat pertama. Saat ini, Denny Pu di samping berbicara. Putra dari sesepuh Sun. Erik Qin menyipitkan matanya, merasa sedikit terkejut. Tampaknya Liam Sun adalah sumber masalah dalam perjamuan malam ini. Karena kalian menyukai tempat duduk ini, aku akan memberikannya. Oh, bukankah Erik Qin sudah datang? Aku bisa memberi tempat dudukku padamu. Liam Sun berkata, tiba-tiba menoleh, melihat Erik Qin, berkata sambil tersenyum. Mengikuti suaranya, banyak orang di aula juga memandang Erik Qin, menunggu pilihannya. Erik Qin tersenyum ringan. Liam Sun ini adalah topeng harimau yang tersenyum. Dia memang tampak menyerahkan tempat duduknya dengan sopan di depan, tetapi dirinya sendiri duduk dengan 9 pejuang kebanggaan sesi sebelumnya, tidak mengatakan yang buruk, membiarkan Andri Zhu mereka bagaimana menghadapinya, tetapi jika dirinya tidak duduk dan langsung menolak, maka akan terlihat terlalu sombong dan berperilaku buruk. Belum lagi Liam Sun memang cukup jahat, tapi Erik Qin bukan tidak menanggapi. Aku sangat menghargai kebaikan saudara Sun, tetapi aku tidak bisa duduk di posisimu. Aku suka mandiri dan tidak meminta orang lain. Saat berbicara, Erik Qin tiba-tiba melihat ke sisi lain aula. Karena tidak ada tempat,
Aku akan menjadikannya satu. Awalnya ada beberapa murid sekte Wendao yang tersapu oleh tatapan mata Eric Kin. Mereka merasa seolah-olah dikurung oleh binatang buas. Mereka panik dan mundur beberapa langkah dengan takut-takut. Eric Kin segera memberi isyarat untuk mengosongkan, kemudian murid itu memberi tempat duduk. Seketika tempat duduk itu menjadi kosong. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.